Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya Khairuddin bin Askani. Terima kasih atas kunjungan channel saya dan juga atas like dan share-nya serta subscribe-nya. Mudah-mudahan itu semuanya dipandang ibadah, dipandang kebaikan di sisi Allah SWT. Karena itu semua merupakan tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam dakwah, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Dari nikmat yang kita tidak terasa maupun yang kita rasakan saat ini, itu semuanya nikmat. Karena nikmat ini saking banyaknya sampai tidak terasa. Ada tumbuh rambut dari kepala aja kita tidak tahu, itu kan nikmat. Coba kalau kita habis dibotak, botak aja, semana itu. Jadi mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kasih sayang, nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam jemu-jemunya, tawasan-tawasannya kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan terpilih, Nabi terpilih, junjungan kita ya, yang beliau adalah membawa rahmat bagi seluruh alam, membawa dinul Islam yang satu-satunya dinullah yang diridhoinya. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah, basmalah dan hamdalah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sholawat. Sebab dalam muqaddimah juga ada sholawat. Ya. 1 dan 2 bismillah alhamdulillah, kemudian sholawat. Di sini Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam baitnya, semma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Semma salatu, kemudian salawat, wassalamu dan salam, sarmada semoga senantiasa tak henti-hentinya dicurahkan ala nabiyyi kepada baginda Nabi khairiman sebaik-baiknya manusia, qad wahada yang sungguh telah mengesahkan Allah. Wahada mengesahkan Allah. Ini berbicara sholawat. Sholawat ada menurut lughat, menurut bahasa ya, itu doa. Jadi sholawat itu doa kaum muslimin ya, menurut bahasa ya. Kemudian menurut para ulama dijelaskan, bahkan dari Ibnu Abbas juga dijelaskan bahwasanya dari Allah sholawat itu adalah rahmat, dari malaikat adalah minta ampun, dan dari manusia adalah berdoa ya. Itu ini sholawat. Lantas muncul pertanyaan, apa perlunya mengucapkan sholawat atau doa kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau adalah orang yang mulia dan terpilih? Apa perlunya? Beliau
orang yang mulia dan terpilih dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus perintah Allah kepada seluruh umat Islam untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, maaf sedikit serak nih, masih ada sedikit pilek ya. Jadi itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ulama menyatakan bahwa sholawat adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW agar pada masa yang akan datang rahmat dan salam Allah Subhanahu wa taala itu akan terus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat kan bebas. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa walaupun sholawat adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW, namun pada hakikatnya ketika seseorang membaca sholawat, ia sedang bertawasul dan mengharapkan barokah Allah SWT turun kepada dirinya dengan perantara bersholawat tersebut. Oleh karena itulah ketika seseorang membaca sholawat, niatnya tidak untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, tetapi mengharap kepada Allah SWT agar semua keinginannya bisa terkabulkan dengan barokah sholawat yang dibaca. Nah, ini pendapat ulama lain. Nah, kita ikuti yang mana aja terserah ya. Nah, mereka mungkin punya alasan masing-masing. Itu. Nah, coba kita ulangi lagi. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil isani alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada ala nabi khairi man qad wahada. Yaitu kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mubtadi. Nah, ini dia. Kemudian salawat dan salam kepada keluarganya, alihi keluarganya, termasuk ahlul bait ya, istri-istrinya, para putra dan putrinya ya, mantu-mantunya. Itu kan keluarga, duriyahnya, keturunannya. Nah, ini keluarga. Wasahbihi dan para sahabatnya. Nah, sahabat ya, para sahabat yaitu orang yang hidup di zaman Rasul, bertemu di zaman Rasul, dan beriman kepada Rasul. Nah, itu para sahabat. Tapi ada juga hidup di zaman Rasul tapi tidak bertemu dengan Rasul, tapi beriman kepada Rasul, itu juga sahabat juga. Jadi salah-salah semoga tetap kepada para sahabat. Wa man tabi, dan kepada orang yang mengikutinya, biasanya ikuti
sahabat, para tabi'in, mengikuti sabila dinil haq, kepada jalan agama yang hak, agama yang benar, ghairu mubtadi, yang tidak berbuat bid'ah. Ini pembahasan. Memang ada yang disebutkan bid'ah. Berbicara bid'ah itu tentunya harus sesuai dengan definisinya. Nanti kita bahas. Jadi jangan sedikit-sedikit termasuk bid'ah. Sebab bid'ah juga menurut ulama ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Yang dolalah itu yang berubah-ubah, yang sudah ada dirubah, ya. Nah, itu bid'ah dolalah. Umpamanya sholat 4 rakaat zuhur jadi 5 rakaat. Nah, ini kan sudah dolalah itu kan. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu yang memang dilakukan tetapi mengandung unsur kebaikan, seperti jamaah Rasul tidak pakai mic umpamanya ya. Pakai mic sekarang dengan kan tambah kebagusan supaya lebih mencakup lebih luas. Kaum muslimin rahimakumullah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diiringi dengan salawat kepada keluarga dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada orang yang mengikuti jalan agama secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Yang dimaksud dengan mereka keluarga Nabi yaitu dalam kedudukan doa. Dalam kedudukan doa. Sebagaimana pengertian keluarga Nabi di sini adalah setiap mukmin yang bertakwa. Nah, dan juga yang pendapat ulama seperti itu. Setiap mukmin yang bertakwa berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam translate atau terjemahnya, Rasulullah SAW ditanya siapa keluarga Muhammad itu, kemudian beliau menjawab, Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Adapun dalam kedudukan zakat, Imam Malik rahimahullah berpendapat mereka keluarga Nabi adalah Bani Hashim saja. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat mereka keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Perbedaan pendapat menurut Imam madhab juga udah ikhtilaf. Ini udah biasa. Itu wajar ya. Ikhtilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan itu zuriyah ya, keluarga. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan Islam dan meninggalkan dunia tetap pada keislamannya. Sahabat adalah orang yang mulia dan selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Khulafa'i Rasyidin itu ya. Khalifah Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan berarti mereka tidak pernah berbuat salah dan dosa. Mereka ada yang telah dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Al-Mubashirina bil Jannah. Ada 10 orang-orang yang diberi kabar gembira untuk dijamin masuk surga itu. Di antaranya yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi mereka sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu yang mempunyai keimanan yang kokoh, rela mengorbankan harta bahkan nyawa demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Bersujud demi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian sahabat. Satu lagi yang dimaksud bid'ah menurut bahasa berarti sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini yang tadinya tidak ada contoh baru. Seperti ini, YouTube kan bid'ah, bisa dikatakan bid'ah. Kan ada dulunya kan belum ada. Nah. Jadi YouTube ini tergantung. Ya, bid'ah di sini bisa termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah. Baiklah, kaum muslimin, sedangkan dosa yaitu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan ketentuan pembuat syara adalah Allah. Baiklah kaum muslimin, mohon maaf karena situasi dan kondisi tidak begitu nyaman karena ada sedikit kesehatan terganggu. Jadi kajian kita untuk pembahasan mukadimah cukup segini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bait selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.